Oke. Oke. Biar tidak memakan waktu lagi, kita coba memulai diskusinya. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Dengar Bang, dengar. Sip. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Izin perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Gifari dari Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Banda Aceh. Dalam sesi diskusi ini, kebetulan amanah atau tugas sebagai moderator untuk mengarahkan diskusi kita pada sore hari ini. Adapun sebelum itu, izin mewakilkan sebagai perkenalan rekan-rekan yang lain dalam sesi diskusi ini. Selain saya, dalam sesi diskusi ini ada Bang Erlangga dari Siawan dari Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Mamuju ya Bang ya. Lalu Siap. ada Bang Aidi Lukman dari Kantor Pertolongan Panbaru dan Bang Nuriski Rohmatullah dari Kantor Pencarian Pertolongan Palangkaraya. Untuk sesi diskusi ini sebagai bentuk implementasi dari tugas yang diberikan di agenda 2 terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, itu ada nilai berakhlak, diampu ataupun tutori oleh Pak Budi Praitno. Setelahnya mungkin untuk menghemat waktu, diskusi ini sebagai pemancing awal diskusi, mungkin kita akan sedikit melihat ataupun menonton ya terkait dengan contoh kasus penerapan yang tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan bernegara. Izin share screen rekan-rekan semuanya. Baik, adapun yang akan kita bahas adalah terkait dengan gagasan ataupun implementasi penerapan dari nilai-nilai ASN di Indonesia. Dan ini adalah salah satu contoh kasus yang tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN, dan kemudian kita akan sesi tanggapan ataupun pandangan dari rekan-rekan yang lain.
Oke, baik, kurang lebih itu sedikit ataupun salah satu contoh terkait dengan bentuk tidak menerapkannya nilai-nilai dasar berakhlak, di mana nilai-nilai dasar berakhlak itu terdiri dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kolaboratif, kompeten, adaptif, harmonis. Kurang lebih itu salah satu contohnya sebagai pemantik diskusi kita. Nanti mungkin kan yang lain bisa coba memberikan pandangan ataupun tanggapannya terkait dengan mungkin implementasi penerapan ataupun kita coba memaknai lebih jauh terkait dengan nilai-nilai dasar ASN dan bagaimana kita coba untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai calon aparatur sipil negara dan nanti akan aparatur sipil negara dalam eh, di instansi kita. Mungkin itu sebagai pemantik di awal diskusi. Coba rekan-rekan ulas, nanti kita coba berikan pandangannya masing-masing dan juga kita berdiskursus terkait dengan implementasinya dan agar kita bisa memberikan sisi positif lah terkait dengan implementasi nilai dasar ASN atau akhlak tadi. Baik, mungkin untuk pemantik ataupun pengantar diskusi kurang lebih seperti itu dulu. Untuk sesi tanggapan ataupun pandangan pertama mungkin silakan rekan-rekan yang ingin berikan pandangan terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan yang lain. Izin moderator. Izin moderator. Saya memberikan tanggapan saya terhadap video yang baru kita tonton tadi. Menurut saya dalam video tersebut berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel, di mana pelaku-pelaku korupsi tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada mereka. Selain itu, mereka juga tidak loyal karena mengutamakan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan bersama. Untuk itu, kita harus bertanggung jawab dan loyal agar kita tidak melakukan hal-hal seperti di video tadi, contohnya korupsi. Dan patuh kepada atasan dan instansi kita masing-masing, serta melakukan tugas dan fungsi kita sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Erlangga. Mungkin terkait dengan korupsi ya dan juga cara untuk meminimalisir tindak atau giat korupsi tadi. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin disanggah dulu terkait dengan pandangan Pak Erlangga atau ada yang ingin menambahkan terkait dengan pandangan. Silakan. Silakan Bang Rizky Rahmatullah. Izin ya Bang, mau menambahkan sedikit dari Bang Erlangga tadi. Benar katanya Bang Erlangga tadi, itu contoh kecil dari, bukan kecil, udah besar. Contoh dari kurangnya penerapan nilai berakhlak. Jadi, terutama dalam nilai yang akuntabel ya Bang.
Di Ya, akuntabel benar. kan sedikit Ya. jelaskan. Halo? Terdengar Bang Ya, suara lanjut, saya? lanjut. Lanjut, terdengar. Saya lanjut. Siap. Halo Bang? Lanjut, Ki. Lanjut Bang, oke Bang. Saya lanjut ya? Ya. Ya saya lanjut. Terutama kurang menerapkannya nilai berakhlak. Poin yang terpenting ialah poin yang akuntabel, yakni menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jadi para pejabat-pejabat yang tersandung korupsi, mereka belum tahu atau mungkin kurang kesadaran dari diri mereka sendiri gitu Bang. Dari saya hanya itu sih Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nur Rizky Rahmatullah dari Kantor Perkembangan Palangkaraya. Mungkin Bang Rizky tadi menanggapi terkait dengan ataupun menambahkan ya terkait kesadaran yang kurang atas adanya fenomena yang terjadi, salah satunya yaitu korupsi, yaitu kurangnya kesadaran mungkin eh, kurang memaknai nilai-nilai yang penting untuk implementasikan. Selanjutnya mungkin ada lagi mungkin memberikan tambahan, sanggahan atau pandangan, silakan. Mungkin terakhir ya Bang Aidil Lukman, silakan. Makasih Bang Gifari selaku moderator. Ngelek nggak sana Bang? Aman Bang, masuk. Aman. Siap, makasih Bang. Mengenai video tadi Bang, itu kan dari segi bukan pemerintahan, dari video-video korupsi beberapa dari pemerintahan, pegawai pemerintahan yang udah banyak kasus tentang korupsi juga ya kan Bang. Pas yang dibilang kayak Bang Erlangga sama Bang Rizky tadi memang pas di kurangnya penerapan akuntabel Bang bagi orang-orang itu Bang. Lagipun di akuntabel ini nggak harus tentang korupsi, bisa mengenai disiplin juga Bang kita sebagai pegawai ASN yang bisa merugikan instansi serta negara juga sih Bang. Tidak mematuhi apa yang ditanggungjawabkan dari pimpinan atau atasan, ya ada gunanya juga kita untuk menerapkan selalu nilai-nilai berakhlak ini Bang dari yang pertama sampai ke-7 Bang. Siap, dari saya segitu aja Bang. Makasih Bang. Baik, terima kasih Bang Aidil Lukman tadi juga menambahkan terkait dengan pentingnya implementasi dari nilai-nilai dasar berakhlak tadi, dan juga bukan hanya korupsi materi, mungkin tadi Bang Aidil sampaikan terkait dengan kasus lewengan kewenangan, ini juga jadi salah satu contoh perbuatan tidak mencerminkan nilai-nilai dasar ASN ataupun berakhlak. Lain-lain mungkin dipersilakan kawan-kawan jika ada yang ingin ditambahkan terkait dengan contoh-contoh mungkin penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak mungkin dari apa yang telah kawan-kawan laksanakan sebagai ASN kurang lebih sekitar 3 bulan bergabung masing-masing kantornya dan kantor pencarian pertolongannya masing-masing, mungkin bisa sedikit di-sharing terkait dengan penerapannya di tempatnya masing-masing. Silakan, apa ada tambahan? Izin, moderator. Oke, silakan Bang Erlangga dari KPP MOM. Implementasi dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang sudah saya terapkan pada 3 bulan masa kerja saya, yaitu akuntabel melaksanakan siaga rutin. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepada kita. Selain itu, berorientasi pelayanan, melakukan pelayanan prima kepada
masyarakat. Kemudian harmonis. Kita harus saling membangun komunikasi antar sesama rekan kerja kita di kantor, di mana keseharian kita ada di lingkungan situ. Kemudian kompeten. Kita harus selalu meningkatkan kualitas diri kita, terus belajar untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Yang kelima, loyal. Kita harus patuh kepada atasan serta pimpinan kita dan instansi, serta mengutamakan kepentingan bersama di balik kepentingan pribadi kita. Yang keenam, adaptif. Kita harus menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan dan terus berinovasi serta antusias dan dalam menggerakkan dan menghadapi perubahan. Yang ketujuh, kolaboratif. Kita harus membangun kerjasama yang sinergis dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tentunya demi kemajuan kantor kita masing-masing serta bangsa dan negara ini. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang penerapan nilai-nilai ASN. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Erlangga. Mungkin tadi banyak ya disampaikan terkait masing-masing nilai, bagaimana cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam tugas kita sehari-hari sebagai ASN dan insya Allah. Terima kasih Bang Erlangga. Mungkin yang lain ada lagi yang ingin disampaikan ataupun ingin menanggapi terkait dengan penyampaian Bang Erlangga tadi, silakan. Izin nih Bang, boleh menanggapi? Silakan. Izin ya Bang. Jadi benar yang katakan Bang Erlangga tadi, ada 7 poin ya Bang. 7 poin mulai dari berorientasi pelayanan, terus akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini yang sering, mungkin bukan saya aja, tapi Abang juga ya, yang sering kita terapkan. Banyak sih Bang. Kalau disebutin satu persatu mungkin nggak cukup waktunya. Saya ambil satu contohnya, kayak gini, kita ini kan mungkin pegawai yang yang nggak berasal dari daerahnya masing-masing. Contohnya saya kan dari Jawa Bang, dapat penempatan di Kalimantan tuh. Nah di sini saya harus bisa menyesuaikan diri sama lingkungan baru, budaya baru, adat baru. Nah, itu salah satu contoh perilaku ASN yang berakhlak, yakni di dalam nilai adaptif. Kayak gitu Bang. Oke, mungkin dari abang-abang yang lain ada tambahan, silahkan. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Bang Rizky tadi menyoroti terkait dengan perilaku adaptif ya. Sebagai ASN atau sebagai ASN itu siap untuk kemudian ditempatkan di mana saja, karena dalam lembar rekrutmen mungkin di awal kita sudah siap ataupun bersedia ya untuk ditempatkan di mana saja, dan juga dapat hal-hal yang kemudian mengatur terkait tugas kita. Terima kasih Bang Nuriski. Mungkin ada lagi dari yang lain? Silakan. Ada Bang. Sedikit tambahan Bang, kalau saya lebih apa namanya, terpikat dengan harmonis ini Bang, karena kita ada gunanya untuk di kantor tuh saling menjalin hubungan, nggak mendiskriminasi itu di bidang agama, suku, ras, atau kita misalnya satu lighting beda orang kapal rescuer sama rescuer gitu, nggak sebaiknya nggak usah sih Bang, karena kita itu satu tubuh masing-masing gitu Bang. Dah, sekian saja Bang. Makasih Bang. Baik, terima kasih Bang Aidi Lukman menyoroti terkait dengan batasan-batasan dan juga sinergitas antar sesama
pegawai bisa terus berjalin dan semakin kuat tanpa adanya rintangan-rintangan terkait dengan suku, budaya ataupun agama. Karena kita sebagai CSN mungkin memiliki satu tujuan yang sama dan visi yang sama untuk bangsa dan negara. Terima kasih untuk rekan-rekan yang lain. Mungkin terakhir ya, apakah ada close statement mungkin bisa disampaikan? Kalau dari saya cukup sih Bang. Nggak tahu kawan-kawan yang lain. Mungkin saya rasa saya juga cukup, sudah banyak berbicara. Oke, siap. Oke, kalau cukup dan juga sebagai menghemat waktu juga ya, mungkin rekan-rekan juga ada giat lain yang akan dilakukannya. Mungkin kurang lebih saya sedikit mencoba merangkum terkait dengan diskusi kita pada hari ini, di mana rekan-rekan sekalian sudah menyoroti terkait dengan perilaku-perilaku tidak berakhlak, tidak mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Jadi dan juga tadi sudah disampaikan terkait dengan cara-cara penerapan nilai-nilai berakhlak di satuan tugasnya masing-masing. Bagaimana kita sebagai ASN mungkin juga penting untuk memiliki kesadaran diri, juga penting untuk memaknai serta menggali lebih dalam terkait nilai-nilai dasar ASN dalam setiap langkah kita bertugas. Kurang lebih itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam mengarahkan diskusi terdapat kesalahan ataupun kalimat-kalimat yang berbelit atau membingungkan kawan-kawan. Semoga diskusi serta diskursus kita dapat bisa memberikan kontribusi walaupun sedikit untuk kemajuan bangsa. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan, mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri sesi diskusi ini. Terima kasih atas partisipasi serta argumen, pandangan, serta diskursusnya dari rekan-rekan. Semoga kita bisa terus konsisten dan istiqomah ya, agar bisa menerapkan ataupun mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini sampai kita pensiun, bahkan sampai kita tidak menyandang gelar ASN lagi. Kurang lebih itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup sesi diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.